Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kristo Maria Sultan Tuzagugu, selaku Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Cabang Jakarta Pusat, Santus Robertus Belarminus. Terimalah salam perjuangan dari kami, Pro Ecclesia et Patria, kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang menandakan bahwa sampai hari ini api perjuangan kita belum usai. Semoga Bapak beserta jajarannya dalam keadaan sehat walafiat sehingga semua aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Sehubung dengan meningkatnya kasus COVID-19 yang tengah melanda Indonesia, tak terkecuali wilayah DKI Jakarta, yang dimana peningkatan kasus COVID-19 beberapa minggu terakhir ini merupakan bagian dari varian baru Delta yang merupakan bagian dari yang terus meningkat dan berisiko tinggi. Penularannya sangat cepat dan juga mematikan. Hal ini membuat pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah mengambil langkah cepat sebagai upaya preventif dan juga sekaligus usaha memutus mata rantai COVID-19 dengan membuat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dengan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perda dan Pergub atau Perwalkot tentang strategi penanganan COVID-19 melalui PPKM sejauh Bali. Sejauh kajian kami terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangatlah tidak efektif, bahkan gagal. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih mengutamakan logika ekonomi dibandingkan dengan kesehatan masyarakat. Sehingga dalam implementasinya, dorongan penyesuaian perkembangan COVID-19 menjadi pilihan yang sebenarnya sangat dilematis. Sebab PPKM yang diharapkan dapat menekan laju angka penularan justru malah berpotensi menciptakan kerumunan baru. Yang alasan utamanya adalah faktor ekonomi dan alasan-alasan vital lainnya. Hal ini bisa dilihat dari lonjakan COVID-19 yang semakin meningkat signifikan setiap harinya. Sehingga jelas terlihat bahwa pemerintah sebenarnya tidak belajar dari catatan-catatan penting kegagalan PSBB. Sehingga dalam mengartikulasikan PPKM ini justru jauh dari pertimbangan filosofis, sosiologis, bahkan yuridis. Kemudian kita lihat penyekatan jalur-jalur utama yang tidak efektif sehingga menimbulkan kerumunan baru. Padahal seharusnya dalam membuat rekayasa lalu lintas, hal-hal yang perlu diperhatikan selain jalur utama adalah jalur alternatif. Karena memang pemerintah tidak bisa menutup telinga terhadap kebutuhan hidup masyarakat yang bisa saja meninggal selain alasan COVID-19. Di satu sisi, fungsi pengawasan pemerintah hanya berfokus kepada masyarakat kecil, tapi lemah terhadap oligarki. Masyarakat pun menjadi tertuduh sebagai orang-orang yang tidak disiplin dan pembuat onar, sehingga miris mendapat perlakuan intimidasi dan represif dari aparat. Padahal apa yang dilakukan masyarakat sebagian besar untuk memenuhi tuntutan hidup. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana kewajibannya menjamin kebutuhan dasar semua orang termasuk dalam hal PPKM darurat. Jika pemerintah memang bersungguh-sungguh, seharusnya pemerintah bisa mengkontrol tindakan industri ataupun perusahaan-perusahaan swasta non-esensial yang sebenarnya masih beroperasi dan belum total mengimplementasikan kebijakan PPKM ini, sehingga masyarakat buruh yang menjadi korban. Kemudian kasus oplosan obat-obatan yang terjadi belakangan ini menandakan lemahnya fungsi pengawasan dari aparat penegak hukum yang tidak terintegrasi, sehingga pemerintah perlu segera melakukan razia gudang-gudang dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. Di satu sisi kita harus jujur mengatakan bahwa pola-pola komunikasi politik pemerintah hari ini sangat kacau sehingga cenderung menimbulkan multitafsir. Masyarakat menjadi bingung bahkan terpecah belah yang mengakibatkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Untuk itu, dengan semangat optimisme dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Presiden bersama jajaran, saya meminta untuk lebih tegas dalam menyikapi perilaku-perilaku penyimpangan oleh oknum-oknum yang secara sengaja mempolitisasi dan mencari keuntungan dalam penanganan COVID-19 ini. Dan kiranya Bapak Presiden bersama jajaran perlu lebih
lagi mengedepankan aspek kemanusiaan dan mengurangi intrik-intrik politik yang tidak sehat. Langgam dasar berpemerintah secara filosofis terletak pada kenyataan bahwa pemerintah merupakan kekuatan dunia yang paling menentukan hidup matinya seorang manusia dan hancurnya atau selamatnya dunia, sehingga perlu kerjasama dan koordinasi antar kementerian untuk membangun sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan. Lebih lagi terhadap Polri dan TNI, saling mengedepankan, saling mengeratkan persatuan, karena TNI dan Polri merupakan harapan besar masyarakat dalam menghadapi perang besar melawan COVID-19 ini. Kami juga turut mengapresiasi karya anak bangsa Dr. Terawan yang mana telah membuktikan amal baktinya terhadap negeri dengan mengupayakan riset untuk menciptakan vaksin Nusantara. Hal ini perlu didukung dan terus dikawal sebagai wujud nasionalisme sebagai bangsa yang besar. Dan dalam kesempatan ini juga kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun kekuatan kolektif dengan semangat optimisme dalam memerangi COVID-19 dan terus menggaungkan narasi-narasi kritis dan edukatif serta menyalurkan informasi yang bertanggung jawab. Juga menjalankan fungsi kontrol dalam penerapan anggaran COVID-19 yang nominalnya 39 triliun. Kami juga mengucapkan turut berduka cita bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Dan kepada semua masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan semesta melindungi kita semua. Pro Ecclesia et Patria.